Oke, sekarang kita ke hiperglikemi. Hiperglikemi namanya hiperglikemi. Jadi gula darah dalam glukosa dalam darahnya itu terlalu tinggi gitu ya. Nah, untuk faktor pencetusnya banyak banget. Kalau misalnya pada pasien-pasien DM jelas ya, dikarenakan dia ada gangguan metabolisme, jadi dia kalau nggak minum-minum obat dia bisa hiperglikemi. Nah, ada beberapa predisposing faktornya, ada infeksi, ada heat stroke, ada kelainan gastrointestinal, terus habis itu ada gangguan makanan dan psikologis. Jadi sebenarnya banyak pencetusnya ya. Nah, untuk hiperglikemi itu ada dua tadi ya, ada ketoasidosis diabetikum dan hiperglikemia hiperosmolar atau HHS. Nah, gampangnya gini, ini kalian perhatikan aku ya. Jadi pertama, kan dia itu apa edisinya ada nggak jadi? Ada di PPT guys, maaf. Jadi pertama itu kan intinya pasien itu ada banyak glukosa dalam darah ya kan? Nah, dikarenakan glukosanya banyak dalam darah, selnya nggak dapet nih, nggak kebagian asupan glukosanya, ya kan? Sehingga dikarenakan sel nggak dapat glukosa, sehingga mereka tidak bisa melakukan metabolisme, nggak bisa menghasilkan ATP atau energi. Karena kan kalau misalnya kita metabolisme, itu kita anabolisme namanya. Anabolisme itu kita harus menggunakan glukosa kan untuk menghasilkan ATP, ya kan? Nah, sehingga dikarenakan mereka nggak dapat sel-sel itu nggak dapat glukosa, mereka melakukan gluconeogenesis, ya kan? Nah, selain gluconeogenesis, kita berusaha untuk mendapatkan ATP itu dari pemecahan lemak, sel-sel lemak dengan menggunakan lipolisis. Nah, lipolisis ini akan menyebabkan adanya free fatty acid dan juga menghasilkan adanya komponen oksidasi. Kayak gitu ya. Nah, komponen oksidasi ini bisa menghasilkan adanya keton. Makanya bisa ditemukan adanya ketonuria atau keton yang diekspresikan pada urin. Kayak gitu. Nah, keton ini kan bersifat asidosis ya, bersifat asam. Dikarenakan keton bersifat asam, maka salah satu cara untuk kompensasinya adalah dengan meningkatkan respirasi. Jadi respiration rate pasien pasti meningkat. Jadi dia berusaha untuk membuang banyak CO2. CO2 kan sifatnya asam juga ya. Jadi gimana caranya tubuh untuk mengurangi asam dengan cepat, yaitu mengeluarkan semua CO2 yang ada dalam badannya. Kayak gitu. Itu makanya bisa terjadi ketoasidosis diabetikum. Ya. Nah, untuk HHS seperti apa? HHS ini dia itu disebabkan dikarenakan yang tadi ada glukosa banyak dalam darah. Dalam pembuluh darah tuh glukosanya banyak kan. Nah, dikarenakan pembuluh darah glukosanya banyak, maka si apa namanya? Ginjal ini berusaha untuk mengkompensasi dengan cara mengeluarkan banyak glukosa. Kan gimana caranya glukosanya banyak diekspresikan? Berarti kita harus banyak pipis ya. Nah, dengan kita banyak pipis berarti air banyak yang keluar juga, gitu kan? Nah, oleh karena itu, dikarenakan glukosanya udah dari sana udah banyak nih di dalam pembuluh darah dan airnya udah banyak yang keluar juga, jadi kasarnya pembuluh darah kita tuh full of glucose, tapi cairannya berkurang karena udah keluar semua dari ekskresi. Maka dari itu namanya itu adalah hyperosmolar state. Jadi osmolarity-nya terlalu tinggi di pembuluh darah kita. Itu makanya disebut HHS. Dan kenapa bisa jadi dehidrasi? Dikarenakan tadi pembuluh darah kita cairannya kurang, ya kan? Jadi hipovolume. Makanya kita jadi dehidrasi. Itu adalah dua jalur penyakit dari si ketoasidosis diabeticum sama HHS. Kayak gitu. Tapi basically keduanya ini apa ya, saling tumpang tindih lah gitu. Jadi kalaupun ternyata misalnya dia osmolarity-nya tinggi, ada keton positif, ketonuria positif 3 misalnya, kita langsung bilang ketoasidosis diabeticum. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya si ketoasidosis diabeticum biasanya tuh dia akut ya. Kalau misalnya HHS dia biasanya perjalanan waktunya agak lama gitu. Jadi nggak langsung, dan makanya itu dia HHS biasanya tendensinya ya glukosa darahnya itu tinggi banget, gula darahnya bisa sampai 600 kayak gitu. Kalau misalnya ketoasidosis diabeticum biasanya 300 kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ketoasidosis diabeticum bisa juga 500 600 kayak gitu ya. Nah, terus abis itu biasanya untuk apa acidosis diabeticum atau DKA itu dia ada di tipe 1, DM tipe 1 biasanya. Terus HHS itu biasa DM tipe 2. Makanya sebenarnya DKA ini sering banget di anak-anak kecil. Kenapa di anak kecil? Karena DM tipe 1 itu adanya pada anak kecil biasanya pada umur 4 sampai 7 tahun, atau ada namanya second wave gitu deh kalau nggak salah. Sekitar
11 sampai 14 tahun gitu kalau nggak salah. Itu onset kejadiannya ya. Kayak gitu. Makanya DKA biasanya di anak-anak kecil. Makanya kalau misalnya anak-anak DKA nih masuk masuk IGD biasanya dia belum diagnosis tuh kalau dia DM tipe 1 biasanya ya. Kayak gitu. Tapi yang paling menyeramkan atau paling mematikan siapa? Itu HHS. Dia lebih mematikan ya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu yang paling jelas lagi eh, apa ketoasidosis diabetikum dia pasti asidemia ya. Maksudnya berarti asidosis. Kalau HHS berarti dia osmolaritasnya tinggi, di atas 330 biasanya. Ya. Oke. Nah, tata laksananya pasti ABC pertama, tapi yang paling pertama kali harus dilakukan adalah pemberian cairan. Ingat, ketoasidosis diabetikum dan HHS itu sama-sama dehidrasi, ya. Karena sama-sama kelebihan glukosa dalam pembuluh darah, tapi cairannya nggak ada semua, gitu ya. Jadi harus dikasih dehidrasi. Pakainya Pak NaCl 0,9% wajib, nggak boleh pakai RL, karena kan tadi laktat ya, lactic acid, nanti malah tambah asam tubuhnya kalau kita kasih RL. Ya, jadi kita harus kasih NaCl 0,9%. Habis itu ada 3 lagi tata laksananya, insulin, kalium, dan bikarbonat. Tapi sebenarnya kita harus periksa dulu kalium sama bikarbonatnya. Kalau misalnya memang salah, harus kita koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya enggak, ya udah kita langsung kasih insulin. Gitu. Tapi sebenarnya mereka ini berjalannya simultan. Jadi pas kalian infus, ambil darah, langsung ke lab, masang cairan rehidrasi, tunggu lab keluar, lihat kalium bikarbonat, oke, perlu ditambah atau enggak? Kalau udah koreksi semua, insulin masuk. Kayak gitu ya. Nah, insulin itu pertama kali itu harus dibolus dulu. Dibolusnya itu 5-10 unit. Wajib dibolus dulu ya. Dibolus, habis itu baru kita kasih maintenance dose-nya lewat IV. Ya, kayak gitu. Nah, terus untuk cairan NaCl-nya berapa? Kalau aku ngafainnya gini. Ini kalian lihat yang ini ya. Ini untuk NaCl. Kalau aku dulu ngafainnya gini. 3, 2, 1, 1,5. Itu per jamnya. Jadi 1 jam pertama 3, terus masuk jam kedua 2, masuk jam ketiga 1 labu. Kalau itu maksudnya labu ya. Jadi 3, 2, 1, 1,5 itu adalah 3 labu, 2 labu, 1 labu, 1 labu, setengah labu gitu. Jadi 1 jam pertama 3 labu, 2 jam pertama itu 1 jam masuk jam kedua, sorry. Masuk jam kedua itu 2 labu, masuk jam ketiga 1 labu, masuk jam keempat 1 labu, masuk jam kelima setengah labu. Gitu ya. Jadi 3, 2, 1, 1,5. Nah, 3 ini kan di 1 jam pertama ya. Kita bagi, jadi setengah jam itu 2 labu langsung, setengah jamnya lagi 1 labu. Gitu ya. Jadi ngapain gitu? 3, 2, 1, 1,5, 3 di awal dibagi 2 jadi 2, 1. Ya. Untuk insulin tadi ya, dimasukinnya langsung 10 dulu, habis itu nanti kita masukin IV. Tapi itu nggak usah diavansin. Nggak usah, jarang banget keluar soalnya. Kayak gitu ya. Nah, terus khusus nih, diingat lagi ya, diingat ya. Kalau misalnya kadar NA-nya dari pasien pas pemeriksaan laboratorium NA-nya 100 di atas 145, kan tadi kalau di soal NA-nya 100 120 kan, 120 120 120 itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia udah di atas 145, kita nggak boleh kasih NaCl 0,9%. Jadi kita harus ganti ke 0,45%. Ya, karena kan ya udah kebanyakan NA dalam tubuhnya, jadi jangan dikasih yang lebih poten NA-nya di cairan rehidrasinya gitu ya. Nah, ini adalah terapi intravenanya yang tadi aku jelasin, tapi ini nggak usah dihafalin sih. Intinya pertama kali bolus dulu, baru nanti kita kasih IV-nya. Ya. Nah, terus ini adalah perhitungan dosis insulin subkutan setelah kita pelaksanaan apa tadi maintenance dose di intravenanya. Jadi gini intinya, kalau sebentar aku kecilkan dulu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien sudah dikasih intravena, terus udah stabil nih ya, kita harus ganti ke subkutan. Nah, ini ada rumusnya juga tadi ya, berhubungan sama insulin total harian. Tapi yang ini nggak usah kalian hafalin, mendingan kalian hafalin insulin total harian yang tadi, yang untuk dosis insulin bolus, insulin basal bolus, sorry. Jadi hafalin yang tadi aja, rumus ITH insulin basal bolus. Ini nggak usah kalian hafalin ya. Nah, terus habis itu ini adalah panduan cara pemberian insulin yang bolus intravenanya. Intinya tadi lagi, balik lagi tadi. Pertama kali bolus 10 unit langsung dilanjutkan oleh intravena. Yang lainnya kalian nggak usah hafalin buat UKM PPD. Tapi kalau untuk ISHIP dihafalin ya.